Udah lama kita ini nggak ketemu ya, nggak ketemu Koko Robi onsite ya. Ya, kangen nggak? Nggak kangen ya. Oke, nah supaya badannya ini kita gerakan dulu yuk, oke? Semuanya Seperti yang lalu, ya. minggu lalu kemarin. Boleh semuanya ya? berdiri yuk. Berdiri dulu yang Koko Gilang ya. Oke. Loncat-loncat namanya injak bumi lah ya. Oke, semuanya katakan ya. Oke. Kayaknya belum kompak semua kok. Nah, belum kompak semua nih, belum panas nih. Ya, ulangi ya. Nah, ya. Oke, siap. Tangannya ke atas semua. Ya. Hitung ya bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay. Belum kompak semua. Diulang lagi kalau belum kompak. Waduh. Sekali, oke. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Yeay. Aku anak kesayangan Tuhan. Tuhan ya. Kita semua anak kesayangan Tuhan ya semuanya. Semuanya berdiri ya. Berikan senyum kanan kirinya dong. Aku miliknya Tuhan. Biar Kecil tapi berharga. Mata Tuhan tak pernah lepas dariku. Malaikatnya ditugaskan menjagaku selalu. Aku ini anak kesayangan Tuhan. Aku selalu berada dalam perlindungannya. Ku mau taati firman-Nya, taati papa mama, menjadi berkat bagi seluruh dunia. Suaranya lebih kencang lagi ya, semangat ya. Yang anak kesayangan Tuhan harus lebih kencang suaranya. Miliknya Tuhan. Ayo suaranya mana? Yang kecil Tapi berharga. Mata Tuhan tak pernah lepas dariku. Malaikatnya ditugaskan menjagaku selalu. Siapa anak kesayangan Tuhan? Aku ini Anak kesayangan. Aku selalu berada. dalam perlindungannya. Ku mau taati apa? Firman-Nya, Taati papa mama, menjadi berkat bagi seluruh dunia. Siapa? Anak kesayangan
berkat bagi seluruh dunia. na, na, na. Menjadi berkat bagi seluruh dunia. Menjadi apa adik-adik? Menjadi berkat bagi seluruh dunia. Haleluya. Yeay. Haleluya. Ya, setiap anak Tuhan itu harus jadi berkat buat setiap orang, buat dunia ini. Amin. Ya. Yuk, kita sebelum ini lagi kita doa dulu yuk. Oh Kita iya, belum belum ya. doa nih. Haleluya. Oke, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih, kami ucap syukur. Biarlah kami boleh membuka hari ini dengan memuji-muji Tuhan. Kami beribadah pagi hari ini menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Karena anak-anak-Mu Tuhan, kami siap memuji Tuhan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeah. Hati-hati gunakan apa? Tangan, terus apa lagi? Kaki, terus mata, hidung, telinga, apa lagi? Apalagi? Mulut, oh hati bener. Hati juga yang gak kelihatan ya. Ya. Hati itu gak kelihatan, harus tetap dijaga. Hatinya harus tetap tertuju sama Tuhan. Ya, oke. Hati-hati. Semuanya gerakan tangan ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga Melihat ke bawah. hati-hati gunakan tanganmu. Apalagi Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan. kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Apalagi Tunjuk apa? hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan tunjuk. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Mulutmu. Karena apa? Hati-hati Gunakan. Hati-hati gunakan tunjuk mulutnya. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena apa? Hati. Gunakan Hatimu. Hati-hati gunakan hatimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan hatimu. Hati-hati gunakan hatimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Yeay. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik Maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat apa? Buat jahat. Ingat Tuhan melihat. Ingat. Tuhan melihat. Ingat. Tuhan melihat. Ya. Eh. Nah, boleh nggak berarti Kak? Kalau misalkan gak ada orang nih, gak ada orang yang ngeliatin, gak ada kamera CCTV, saya mau nyuri nggak ada Tuhan. Ingat. Tuhan melihat. Ingat. Tuhan Ingat melihat ya. ya. Oh, oke. Ingat, jangan Jadi, lupa mencoblos deh, itu kalau pemilu ya adik-adik ya. ya, dimanapun, kapanpun, apapun yang terjadi kita tetap harus berbuat baik. Yes. Karena Tuhan melihat dimanapun kita berada. Oke, sekarang Baiklah, kita akan dengerin firman Tuhan, kita kasih satu pujian. yuk kita siapkan hati kita yuk. Kita tetap berdiri ya, kita mujiatan tetap berdiri.
kita siapkan hati kita, sebentar kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk kita bawain lagu. Persembahan dulu ya. Oh iya persembahan. Oke. Maaf ya, udah lama nggak persembahan. Ya, udah lama nggak persembahan ya. Boleh disiapin persembahannya, jangan dikucak-kucak Oke, uangnya, yang tugas. dilipat yang Hah? terbaik ya. Jangan dibejek-bejek uangnya, dilipat yang rapih karena buat ngasih Tuhan itu harus yang terbaik, yang Ya. terbaik Oke. dengan hati yang baik juga ya. Berikan yang terbaik. Oke, Jadi yuk siapin lagu yang pujiannya tugas anak persembahan. kesayangan Tuhan lagi katanya ya. Boleh. Anak kesayangan Tuhan. Yuk. Kita tuh udah siapin persembahannya. Na 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 na. Aku miliknya Tuhan. Yang kenceng nyanyinya ya. Biar kecil tapi berharga. Mata Tuhan Tak pernah lepas dariku. malaikatnya ditugaskan Menjagaku selalu. Aku ini eh. anak kesayangan Tuhan. Oh ya? Aku selalu Haleluya. berada dalam perlindungannya. Ku mau taati firman-Nya, taati papa mama, Menjadi berkat bagi seluruh dunia. Aku ini anak kesayangan kencang. Tuhan. Kencang. Aku selalu berada dalam. Perlindungannya. Ku mau taati, Firman-Nya. taati papa mama, menjadi berkat bagi seluruh dunia. Menjadi berkat bagi seluruh dunia. Menjadi apa? Menjadi berkat bagi seluruh dunia. Ingat. Ingat. Haleluya ya. Jadi semuanya kalau Koko ngomong ingat. Oh, ya, jadi kalau ketemu Korobi ingat. Jadi Koko ingat deh. Haleluya. Baik, kita siapkan hati pikiran kita ya. Kita dengerin firman Tuhan. Nanti ya yang kelasnya dibagi. Jadi nanti sama Kanovi dan Cijuan, Kajuan. Yes. Yuk. Oke, kita belajar satu lagu ya. Rada bahasa Inggris artinya apa nanti mungkin bisa dibantu ya. Oke, On the mountain top, ketinggian gunung. you are here. Kau ada di sini. Night full of tears, Malam gelap you lagi ya. are here. Tuhan ada Bareng di ya sini, nyanyi adik-adik ya. Tuhan ada You favorit are tuh ya. my favorite Hiding place, tempat hiding apa ya? Di tempat yang mendalam ya, sunyi gitu ya. Oke. When I do the right, you love me. But when I do the wrong, you still love me. Lord, you are my favorite hiding place. I love you, Jesus.
than anything I want. Forever I will worship you. 'Cause you love me first. You that loved me on the cross. You welcome me as I am. You mean everything for me. I love you, Lord. Katakan lagi, I love you Jesus. I love you, Jesus, more than anything I have, more than anything I want. Forever I will worship you. 'Cause you love me first. You that loved me on the cross. You welcome me as I am. You mean everything for me. I love you, Lord. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, buat segala kemurahan Tuhan, apapun keadaan kami, baik kami baik ataupun kami buruk yang kami seringkali mendukakan hati Tuhan. Tuhan tetap mencintai kami apa adanya. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami setiap anak-anak Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk menebarkan kasih seperti Tuhan mengasihi kami tanpa batas. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sebagian firman Tuhan, kiranya Kau urapi setiap kami agar kami boleh mendengarkan firman itu dengan baik dan firman itu boleh meresap di dalam hati kami. Dan firman itu juga boleh mengubah hidup kami menjadi lebih baik untuk esok hari dan seterusnya. Sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup kami boleh menjadi berkat buat semua orang. Dan kami tetap menjadi anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Yes, Oke. Anak-anak yang sekarang masuk ke kelas masing-masing boleh rapi, jangan jangan jaga jarak ya, jangan sedek-sedekan jalannya ya. Yang di sini Kelasnya tetap di Koko sini. Robi sama kelasnya Koko Aldo tetap di sini ya. Dan jadi- buat teman-teman untuk adik-adik yang mau syuting, yang sudah dipilih untuk syuting, selesai ibadah TKTF jangan langsung pulang ya. Tetap tunggu di kelasnya. Adik-adik, yang kelas Koko Ano sama Koko Robi di mana? Di sini ya, yuk. Oke, lebih mendekat. Ya, pokoknya mah di sini. Aja. Ya, di sini ya. Untuk guru-guru yang gak tahu anak-anaknya, coba lihat dulu di grup Disko. Saya udah blast rekap absensi, di situ ada daftar nama anak. Dida ya, Tolong Dida apa tadi? dilihat dulu. Dida ya? Ya di sini dulu ya. Coba siapa aja ya? Bentar ya. Gurunya boleh sekalian di absen deh nama anaknya. Ayo pada Oke, lupa sama nama di sini anak ada Dida. Ya, Dida ya benar ya? Farel. Oke, oh Dida. Gabriel, Mariko, Nathan, Revan, Yunus, ini siapa? Oh Revan, ada ya Revan ya? Revan Bensael ya? Oke di kelas Koko ya, ini? Aurelia. Volunteernya tolong dibantu tuh wali kelasnya sama asistennya tolong dibantu. Aurelia, oke benar. Ya, Pastiin Aurelia. cari anak-anaknya Ya, di lagi. sini ya.
nggak banyak, kita kumpul di panggung aja ya, soalnya kan ke kamera juga. Ya. Ayo, sini yuk, yang kelasnya Koko Aldo, Koko Robi. Itu. Iya. Kan nggak terlalu banyak. Yuk, sini. Ayo adik-adik, ayo ke panggung semuanya, sini duduk. Kita buat setengah Ini bersih kok, selalu di vacuum cleaner. Hai. Kaila, tahu dong. Duduk Ayo duduk. melingkar boleh. Kita duduk melingkar. Ya. Kita melingkar. Sini, sini. Nah. Ayo, pintar. Oh, siapa namanya? Revan. Yuk, kalian geser. Ada yang di sini juga boleh. Iya. Udah doa ya? Udah. Pakai mic ya biar kedengeran. Kajuan. Pada kenal kan? Masih pada kenal? Ini Cinovi, ini Cijuan. Ye, kita masuk YouTube. Cici mau keliling dulu nih ya. Mau ngecek. Ngapain? Ya, Cinovi mau ngapain? coba Coba, kelihatan gak sih? ngapain? Ci, Coba ini nih. Ini. Oh, ini Kan kayaknya Novi yang bajunya ngapain? putih. Kan Novi mau ngapain? Ada apa? Gini loh, aku itu mau lihat hatinya adik-adik. Ngelihat Pakai hati kaca gimana? pembesar. Coba ikut. Aku juga mau lihat deh kalau gitu. Gimana sih? Yang perempuan. Kita lihat. Kelihatan nggak, Ci? Ada nggak? Kelihatan rambutnya doang warna hitam. Coba yang lain. Siapa lagi ya? Kaila. Coba. Ini Ada kayaknya nggak? coba. Nyari apa sih, Ci? Ih, nggak ngerti. Itu hati itu kan di dalam. Terus Mau dilihat hatinya bersih enggak? Siapa tahu ada bakteri. Coba yang Ko Aldo. lihat pakai apa? Hati, bukan perut. Ini hati kan di sini, Cici. Ini mah jantung. Cinovi itu lihat pakai apa sih? Ya, ini mah cuma baca hurufnya. Nggak kelihatan, Cici. Coba. B, K, L, enggak. Emang bisa ngelihat hati pakai kaca pembesar? Kayaknya harus yang Cijuan. Coba. Gak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Emang bisa? Adik-adik ada yang bisa nggak ngelihat hati orang? Kalian bisa nggak lihat hati Revan? Coba. Oh, di scan, Ci. Di scan. Paling kelihatan tengkoraknya ya? Iya ya. Gimana dong? Nggak ada cara lain ya? Adik-adik tahu nggak? Aku tuh mau lihat hatinya itu bersih atau kotor gitu, Kajuan maksudnya. Oh. Terus kan kalau kita kayak ibadah, terus kalau kita mau memuji nama Tuhan kan hatinya katanya kan harus benar ke Tuhan. Jadi aku mau lihat bener nggak nih pakai kaca pembesar. Cinovi salah. Gak bisa lihat hati adik-adik, hati kita semua pakai kaca pembesar. Cinovi, tadi inget gak? Koko Robi tadi bilang, ingat? Tuhan melihat. Nah, yang satu-satunya yang bisa ngelihat hati setiap kita itu cuma Tuhan Yesus adik-adik. Cuma Tuhan Yesus, Cinovi. Bahkan ya, gak bisa. Bahkan Tuhan Yesus ya, dia melihat hati kita. Dia gak peduli penampilan kita, rambut kita, bajunya warna apa nih? Putih, kemeja. Enggak, Ci, gak dilihat sama Tuhan Tuhan. bukan melihat penampilan. Enggak, Tuhan melihat hati kita. Emang ada? Ada. Ada pernah contohnya? Ada terjadi? dong. Penasaran nggak? Coba adik-adik ada yang bawa kitab nggak? Aki handphone. Aki handphone. Aki handphone. Boleh coba yang bawa handphone atau bawa kitab. Adik-adik yang di rumah, Alkitabnya dibuka ya. Di mana, Ci? 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Nah, sambil kita buka ya. Aku mana kitab aku ya? Oh, di handphone. Ya, nih pakai handphone aku aja, Ci. 1 Samuel 1 pasal Samuel 16. pasal 16. Nah, adik-adik, minggu lalu siapa yang ikut ibadah? Aku. Masih ingat gak Om Asyu cerita tentang apa? Firman Tuhan tentang siapa yang Om Asyu sampaikan? Kalian masih inget gak? Yeay. Saul. Betul, Raja Saul. Minggu lalu
Om Masyu bercerita firman Tuhan tentang Raja Saul. Raja Saulnya kenapa? Itu yang apa? Enggak taat. Oh iya, Raja Saul tidak taat. Raja Saul menjadi tidak taat. Betul. Tidak sepenuhnya menuruti firman Tuhan. Iya. Sampai akhirnya Tuhan Yesus menolak Raja Saul. Ditolak. Maksudnya Ditolak, Ci. Jadi kan waktu itu Saul jadi raja kan. iya. Jadi gara-gara Tuhan menolak Saul, Tuhan mau mengganti rajanya. Gak mau Saul Diganti. lagi. Jadi rajanya bukan Saul lagi. Iya gak mau. Tuhan waktu itu menolak Raja Saul karena Raja Saul tidak taat. Hatinya berubah, gak setia lagi sama Tuhan. Makanya Tuhan mau ganti rajanya. Bahaya. Nah kalau adik-adik baca di Alkitab, waktu dulu Raja Saul sebelum menjadi raja mau diurapi, Raja Saul tuh diurapi sama seorang nabi. Nah ada yang tahu nggak nabinya, nabi siapa yang mengurapi Raja Saul? Aduh aku bentar aku inget dulu. Ingat gak waktu itu yang khotbah siapa ya, Ci? Minggu lalu Om Masyu juga. Nabi. Ada yang tahu siapa yang mengurapi Raja Saul? Siapa? Musa. Nabi Musa, betul gak? Nabi Musa. Aku lupa ingat. Kayaknya bukan ya, Ci ya. Bukannya siapa dong? Siapa? Siapa? Kaldo, Kalian tahu? Kaldo, Kalian tahu Kaldo. Nabi siapa? Dulu Raja Saul diurapi sama seorang nabi. Nama nabinya siapa? Siapa? Samuel, luar biasa. Jadi dulu sebelum Raja Saul menjadi raja, dia diurapi oleh oleh Nabi Samuel. Oh, Nabi Samuel. Nah, tapi Ci, Ya. gara-gara Tuhan menolak Raja Saul karena Saul yang tidak taat itu, Samuel sedih banget. Kenapa Tuhan menolak seorang Raja Saul? Hah? Saul itu tampan, gagah, perkasa. Waduh. Dia itu orang yang dari perawakannya itu tinggi. Bagus, namanya seorang raja itu pasti gini. Ganteng, rupawan, Wow, berwibawa. berwibawa. Ah, Ditolak, aduh sayang banget. iya. Gara-gara tidak taat, hatinya tidak lagi setia sama Tuhan. Nah, jadi saat itu Tuhan Yesus menyuruh Samuel untuk bersiap untuk pergi menemui Isai di Bethlehem. Isai, Ya. pergi ke rumah Isai. Ya, Tuhan Yesus menyuruh Nabi Samuel lagi untuk mengurapi orang yang akan menjadi raja menggantikan Saul. Wah, Ya, begitu Ci ceritanya. ada penggantinya Saul. Iya dong. Jadi Samuel langsung pergi. Ya? Pergi. Disuruh Tuhan pergi ke rumah Isai. Iya, Emang di rumah Isai ada raja, calon raja? ada. Isai, kalau dilihat di 1 Samuel 16, Bapak Isai mempunyai 8 orang anak. 8 tuh gimana sih gini? Tambah 3, 8. 8 orang anak. Terus waktu Nabi Samuel datang di Bethlehem, ketemu Bapak Isai, terus anaknya satu-satu disuruh maju. Nabi Samuel. Satu-satu. Satu-satu anak yang pertama bangkit berdiri. Anak yang pertama bangkit berdiri. Ini rambutnya nggak acak-acakan, rapi. Cakep ya, Pakaiannya Ci? juga sopan. Laki-laki ini. Laki-laki ini. Tuhan tapi- pilih ini, Tuhan pilih ini. Ini calon raja ini. Ci, tapi Tuhan bilang katanya kita nggak boleh lihat rupa, Ci, lihat hati. Tadi aku pakai kaca pembesar nggak kelihatan hatinya ya. Jadi bukan ini. Bukan. Coba panggil lagi. Anak kedua Bapak Isai. Coba anak kedua Bapak Isai. Ini nih. Cocok kan nih jadi raja nih. Cocok Badannya ya? tinggi, besar. Oh jadi Daud. Oh ini bener. Ini anak keduanya Bapak Isai. Ini cocok loh. Ini cocok banget. Ini cocok banget pengganti Raja Saul. Ci, tapi kayaknya kata Tuhan masih enggak deh, Ci. Bukan sepertinya. Tuhan maunya yang gimana sih? Coba anak ketiganya Bapak Isai. Oh ini nih. Anak ketiganya Bapak Isai. nih. Oh bukan Daud. Bukan. Emang namanya Daud ya? Iya. Oh bukan. Bukan, masih bukan. Oh, masih bukan. Sampai 7 orang anaknya udah jalan di depan Samuel. Perempuan Oh, mungkin. perempuan. Coba cek. Coba Mikaela. Ini Perempuan mungkin yang calon raja. Raja bukan? Ratu. calon ratu bukan? Ini bukan. Tapi kayaknya tuh Tuhan bilang enggak, bukan. Salah lagi. Salah lagi. Udahlah Tuhan maunya gimana sih? Udah sampai 7 tuh. 7. Ya. Dari yang pertama jalan bukan. Tadi yang gagah, si tampan bukan. Bukan. Ini kali bukan Daud. Bukan. Perempuan bukan. Bukan. Udah semua. Coba tanya lagi Bapak Isai, kan baru 7, katanya anaknya 8.
Bapak Isai, anaknya ini semuanya udah di sini. Ada satu lagi sih sebenarnya. Lagi di ladang. Ngapain di ladang Bapak Isai anaknya? Cuma dia paling kecil, dia lagi itu domba, biasa cuma ngejaga domba. Oh, coba panggilin. Yakin nih? Panggilin. Yang 1 sampai 7 tuh ganteng-ganteng loh. Iya, kata Tuhan bukan itu. Coba panggilin Bapak Isai anaknya yang paling panggil. kecil. Yang Ut. bungsu. Ut, Be, Daud bukan Mbe, Kak, yang dipanggil. kan lagi ngasuh Oh iya, domba. oh iya. Di padang lagi ngasuh domba. Oh iya maaf. Akhirnya datang Daud. Daud, Iya. wih kayaknya bau domba. Iya bawa domba gimana ya? Mana kecil. Anak paling kecil, mukanya masih kayak anak kecil. Masih jadi raja. Oh gitu. Iya. Tapi ternyata memang dia. Iya, sampai akhirnya Samuel mengurapi Daud. Diurapi. Iya. Wow, jadi ternyata pengganti Saul itu siapa adik-adik? Daud. Enggak semua nih yang jawab, enggak yakin. Iya nggak yakin? Jadi nih. siapa pengganti Raja Saul adik-adik? Daud. Daud, ternyata Daud. anak bungsunya Bapak Isai. Isai. Kenapa sih Tuhan malah memilih Daud? Padahal tadi abang-abangnya, bagus-bagus badannya. Mungkin otot-ototnya juga, pada jadi, Kenapa ya? badannya six pack. Roti sobek six pack. Enggak zero pack. Tapi Daud yang dipanggil, yang diurapi Tuhan, dipilih menjadi raja. Padahal kecil, bau domba, kerjanya ngangon domba, Ci, di ladang. Emang apa menariknya sih kenapa Tuhan milih Daud? Kenapa coba? Karena tadi ingat apa? Tuhan melihat Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Hati Daud tuh sangat taat banget sama Tuhan, Ci. Sangat melekat banget sama Tuhan. melekat tuh gimana? Menuruti firman Tuhan. Nempel terus ya Iya, sama Tuhan. tiap hari berdoa, baca Alkitab, taat papa, taat mama, taat guru-guru di sekolah. Rajin juga. Benar. Hatinya nggak ada yang jahat di hatinya. Wah, makanya Tuhan memilih Daud. Aku ngerti Ci. Ya ternyata adik-adik ya, cuman Tuhan yang bisa melihat hati kita ya Kak Juan. Betul. Mau pakai kaca pembesar sekalipun Iya kita tadi nggak aku bisa pakai lihat kaca nih. pembesar tuh kan, aku lihat satu-satu nggak kelihatan. Nggak Ini kelihatan. berguna. Benar. Tapi sama ya kayak kita adik-adik, kita juga kadang ngelihat orang dari bentuk perawakan dan badannya, benar gak? Iya betul. Mau temenan sama ini, gak mau ceking. Tapi ya udah, walaupun buat kamu ceking, aku tetap tulus dapat Tuhan. Waduh, luar biasa. Nah adik-adik, Tuhan tuh melihat hati seseorang. Tuhan tuh gak bisa dibohongi. Karena kan mata Tuhan melihat ke bawah. Apapun yang kita kerjakan, mau yang kelihatan sama orang ataupun gak kelihatan sama orang pun Tuhan bisa melihat kita. Oh, contohnya ya Ci ya, kalau misalkan kita lagi ulangan, lagi sekolah online, ya kita sekolah online. Di rumah kan aku bisa nyontek, guru nggak lihat, teman-teman nggak ngeliat, nggak tahu temennya kan pada di rumah masing-masing. Benar tuh Aku Ci. bisa off kameranya ya, kalau nyontek nggak kelihatan. Iya. Emang Tuhan tahu juga? Tahu dong, kan Tuhan melihat apa yang tangan kita kerjakan, mata kita lihat, apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan tahu adik-adik. Walaupun nggak ada satu orang pun yang tahu, Tuhan tahu. Betul. Aduh, berarti aku tidak ada kesempatan berbuat dosa. Benar. Oh Ci, sama ini. Kadang kan kalau kita ke gereja, ke gereja gara-gara pusing. Dimarahin mama. Nanti kalau nggak pergi ke gereja, mama bilang, ayo ke gereja. Udah mau ke gereja aja. Boleh tuh nggak Ci kayak gitu? Aku suka gitu sih. Daripada dimarahin mamanya, ya udah aku ke gereja aja. Gitu. Ih, Tuhan melihat loh. Katanya Tuhan melihat hati. Tapi kan Tuhan lihat hati, hatinya yang bersih. Berarti kalau aku ke gereja jangan karena orang lain ya. Betul. Tapi karena hati kita rindu datang sama Tuhan, menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, Ci. Adik-adik pernah nggak ngalamin kayak gitu juga? Aku ke gereja karena aku takut dimarahin. Aku ke gereja karena kata mama
Aku pernah diancam waktu itu. Kalau kamu nggak mau ke gereja nggak dikasih uang jajan. Jadi ya udah aku ke gereja karena uang jajan. Takut dimarahin. Terus biar ketemu temen di gereja. Betul. Ternyata tetot. Buat Salah. Tuhan itu nggak berkenan ya. Betul. Kamu ibadah sama Tuhan karena hal yang lain. Aduh, hati ini ya. Benar. Nah adik-adik, jadi kita harus selalu ingat mata Tuhan melihat hati kita. Walaupun mama papa nggak tahu, orang lain nggak tahu, kakak Novi nggak tahu, kakak Aldo nggak tahu, guru di sekolah nggak tahu, tapi Tuhan melihat dan Tuhan tahu dan Tuhan lihat hati kita. Jadi kita harus tetap menjaga hati ya. Betul. Caranya gimana cara jaga hati? Ada yang tahu? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak caranya jaga hati? Yang pertama kita baca firman. Kedua, kita berdoa sama Tuhan, ya hubungannya harus dekat sama Tuhan. Tiap hari kita cari Tuhan, ya. Nah lewat firman Tuhan kita tahu hal-hal apa yang Tuhan sukai dan apa hal-hal yang tidak Tuhan suka. Jadi kita bisa jaga hati, Kak. Betul Kata banget. firman Tuhan, jangan mencuri. Mencuri itu dosa. Aku jadi tahu Kak, aku tidak mencuri. Terus jangan berbohong. Dari firman Tuhan, kalau nggak baca firman Tuhan, Gak tahu. ya caranya menjaga hati itu seperti itu ya adik-adik. Kita baca firman Tuhan, kita berdoa. Ya, jadi kita tahu apa yang harus kita perbuat untuk nyenengin hati Tuhan. Terus Kak, kadang juga gini nih, aku suka minder juga itu. Kenapa, Aku tuh Ci? emang Tuhan maksudnya siapa aja boleh ya datang sama Tuhan? Boleh dong. Tadi ceritanya Nabi Samuel, kasih yang segede gini, yang ganteng, gagah perkasa. Tuhan gak lihat perawakannya. Bukan Tuhan karena gak lihat penampilannya. penampilannya. Mau badannya gede, tinggi, six pack, berotot, buncit. Tuhan gak lihat. Karena Tuhan yang melihat hati. Oke, jadi ingat. Tuhan melihat. Wah, luar biasa ya. Aku diberkati banget hari ini. Adik-adik ya, adik-adik juga diberkati gak sama firman Tuhan? Ya, kita mengerti firman Tuhan hari ini? Tentang apa? Tentang Daud yang dipilih Tuhan karena Tuhan melihat hatinya Daud ya. Jadi yang terpenting dari semuanya adalah hati kita ya. Karena Tuhan itu melihat hati. Ingat, Tuhan melihat ya. Dan apa yang Tuhan lihat? Hati kita. Tapi tetap ya Kak ya, kalau ibadah kita yang rapi ya, kita yang sopan. Betul. Karena kita mau ketemu Tuhan ya. Jadi masa ketemu sama Tuhan, aduh masih acak-acakan, belum mandi. Aku Iya. malu ketemu Tuhan. Aduh, Siapa ini yang belum gosok gigi? Aduh, siapa ini yang belum mandi? Aduh, ya. Jadi aku juga tetap sih Kak, kalau aku ibadah juga penampilan aku harus bersih, mantap, harus rapi, ya. mantap. Plus hatinya. Mantap. Semoga hati yang Tuhan temukan di dalam diri Daud ada juga di dalam hati kita dan juga hati adik-adik yang ada di sini dan juga yang di rumah. Amin. Amin. Firman Tuhannya selesai. Adik-adik pernah ngalamin kesulitan gak? Kalau misalnya lagi datang sama Tuhan atau kayak yang tadi sama pengalamannya kayak Cinovi. Aku gerejanya takut dimarahin. Kaldo pernah gitu gak? Itu bener gak adik-adik? Bener gak? Tidak. Bener gak yang laki-laki? Tidak. Nggak bener itu perbuatannya ya. Jadi kalau ke gereja harus gimana sikapnya? Sopan karena mau ketemu Tuhan. Tuh motivasinya harus karena ketemu Tuhan ya. Waldo bertobat. Ya, minggu depan nanti datang ibadah jangan karena mau ketemu aku lagi ya. Tapi karena mau ketemu Tuhan. Oke? Ya, adik-adik juga gitu ya, kita praktekin ya. Kita praktekkan mulai dari hari ini.
Aku datang ke gereja, aku karena mau beribadah. Bukan karena hal yang lain. Gitu firman Tuhannya ya. Adik-adik ada yang mau bertanya enggak? Kalau tidak kita yang mau bertanya. Ayo kita ada kuis ya. Iya, kita mau bertanya. Ayo. Oh Ci, ayat hafalannya dulu. Ada ayat hafalan? Ada dong, masa nggak ada ayat hafalan? Apa itu ayat hafalannya? 1 Samuel 16 ayat 7b. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bunyinya, Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. ulangi Kak. Nah, adik-adik bisa baca di situ, kelihatan nggak? Situ boleh, sini boleh. Kita baca sama-sama ya. Yang 1 Samuel 16 ayat 7b dimulai dari bukan yang dilihat manusia ya. Bukan yang dilihat. Dimulai dari situ ya Kak. 1, 2, 3. 1 Samuel 16 ayat 7b. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Nah, sampai di rumah jangan hilang aja ayatnya, dihafalkan ya. 1 Samuel 16 ayat 7b. Kemana-mana kita harus ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat. Oke? Mantap. Adik-adik ada pertanyaan nggak? Kalau gitu Cici Novi mau tanya katanya. Yakin nggak mau nanya? Ya udah aku yang mau bertanya. Tadi itu Nabi Samuel diperintahkan Tuhan untuk pergi ke rumah siapa? Yang tahu jawabannya angkat tangannya. Nabi Samuel diperintahkan Tuhan untuk pergi ke rumah siapa? Kurang tepat. Bukan Isa tadi. Bukan. Ayo. Kurang satu huruf. Buka Alkitabnya. Siapa tadi? Diulang-ulang. Siapa Cleon? Kurang kencang. Isai. Isai, betul. Hadiahnya apa nih? Banyak ya? Boleh milih? Wah, Cleon pilih, Cleon. Jadi yang bisa menjawab boleh pilih sendiri hadiahnya. Bebas. Susunya sih oke. Inakonya sih oke. Coba adik-adik tadi Tuhannya diingat-ingat lagi. Diingat-ingat lagi. Firman Tuhannya diingat-ingat lagi. Soal yang kedua Kak. Soal yang kedua. Berapa banyak jumlah anaknya Bapak Isai? Mikaela dulu. Mikaela dulu. Silakan Mikaela boleh pilih. Dipilih. Wah, masih banyak. Tenang adik-adik, tenang. Kayaknya sih kalau bisa semua kebagian ini. Ini kebagian dong Ci. Nah, Mau ya? mau? Ci, jawab pertanyaannya, angkat tangan dulu, disebut namanya, baru jawab, oke? Oke. Soal yang ketiga. Ini gampang banget ini. Ya, Apa? siap-siap nih tangannya ya. Siapa pengganti Raja Saul? Siapa dulu tadi? Siapa dulu Koko Aldo? Siapa dulu tadi? Sarel. Daud. Mantap. Ambil. Soal yang selanjutnya. Soal yang selanjutnya. Tadi Nabi Samuel disuruh pergi kemana tuh waktu mau nemuin Bapak Isai? Oh, Bapak Isai tinggal di mana? Tahu tadi disebut. Bethlehem. Betul Kayla. Pilih. Oh pilih. Coba, ayo Revan, jawab. Apalagi ya? Pilih ya. Oh, aku tahu Ci. Apa?
Tadi ayat hafalannya diambil dari mana? Diborong ini mah. Yang lain tidak mau mencoba? Bentar, coba yang lain gak ada yang mau coba? Yang lain? 1 Samuel 16 ayat 7b. Silahkan. Ayo Rafan. Tadi firman Tuhannya. Pilih. Aduh ya. Ada lagi nggak pertanyaannya Ci? Ada lagi dong. Oh, mantap. Samuel itu diperintahkan ke rumah Bapak Isai. Betul. Nih, ya harus dari sini ngeliat tangannya. Oh iya betul. Samuel diperintahnya sama siapa untuk pergi? Angkat tangannya baru jawab. Cleon. Nah silakan dipilih. Ini kayak perebutannya antara Cleon dan Mikaela. Terima kasih Cleon. Amazing. Dia inget pesan leadernya. Kelasnya semua harus dapat. Iya betul. Luar biasa. Ada lagi nggak Ci pertanyaannya? Kalau mau ngasih soal gak? Nah adik-adik ingat ya, jawab pertanyaannya, angkat tangan dulu, disebut namanya, baru jawab pertanyaannya. Ganti nggak seru. Nah tunjuk Ci. Tunjuk Koko. Soalnya beda lagi. Nih yang ini belum kebagian. Daud di Padang, Ko Aldo yang tunjuk ya. Daud di Padang lagi ngapain? Ko Aldo tunjuk. Dinda. Dida. Dida, tahu nggak tadi Daud di Padang lagi ngapain?
Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Up goal. Ambil 3. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Yang Ada yang masih bisa ini ya? Tuh. Bisa, bisa Ci. Karel, Leon, Revan. Reva. Tampilin lagi, boleh kok. Nah, Nah, 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. intinya bukan yang melihat manusia itu. Nggak ada intinya, ayat hafalan harus sama. Enggak, intinya yang melihat manusia itu yang lihat Tuhan. Ember. Manusia melihat apa yang depan mata. Iya. Tapi itu bukan hati. Iya, coba ulangi Kak Aldo. Itu intinya manusia. Apa? Bukan yang bukan yang dilihat manusia itu dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Iya, ayatnya di mana? 1 Samuel 16 ayat 7b. Adik-adik,
adik-adik yang ada di rumah, firman Tuhan kita, ibadah TKTF kita selesai. Sampai di sini kita mau tutup dalam doa. Cici Juan pimpin dalam doa ya. Diingatkan kembali adik-adik, minggu depan masih ada ibadah TKTF secara on-site di gereja. Tapi buat adik-adik di rumah yang belum dapat izin, yang belum bisa ibadah ke gereja, adik-adik juga masih bisa ibadah di rumah atau di tempatnya masing-masing. Kita dari TKTF tetap menyediakan ibadah secara online. Sekali lagi Aci, ingat Tuhan adik-adik ingat Tuhan. Adik-adik ingat Adik-adik apa ya? Ingat Tuhan melihat. Haleluya. Mari sama-sama adik-adik kita tutup di dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, sekolah minggu Tuhan, belajar tentang Tuhan Yesus yang selalu melihat hati kita. Tuhan, ajar kami untuk selalu jadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang nurut dan dengar-dengaran akan firman Tuhan, akan orang tua, guru-guru di sekolah dan sesama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biar yang Tuhan memberikan hati yang baru untuk kami semua, hati yang bersih, agar kami selalu dapat melekat sama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jumpa adik-adik, dadah.